Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa hiya a'dhamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore yang berbahagia ini kita masih dapat bermuajahah, dapat nyambung silaturahmi. Dengan harapan mudah-mudahan selama dalam melaksanakan ibadah puasa ini, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bertanya pada diri kita sendiri, impact daripada pelaksanaan ibadah puasa, apakah berpengaruh pada kesehatan diri kita? Apakah berpengaruh kepada yang namanya penyakit diri kita? Melihat perspektif daripada yang namanya ibadah puasa, apakah menimbulkan kesehatan pada diri kita atau tidak? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat tersebut. Artinya ada hikmah di balik dalam pelaksanaan ibadah puasa. Tentunya sedemikian rupa, sedemikian susahnya, sedemikian capeknya kita bertarung dengan yang namanya hawa nafsu selama dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ada salah satu impact positif pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah puasa dengan jauh sangat baik. Karena biar bagaimanapun kita melihat daripada yang namanya segi kesehatan pelaksanaan ibadah puasa. Kalau kita memang salah satu mempunyai salah satu lambung yang setiap hari dia beroperasi, setiap hari dia bekerja, tentunya bisa jadi akan merasakan yang namanya kelelahan dalam hal ini. Kemudian dengan yang namanya ada puasa, bisa jadi itu lambung akan beristirahat paling tidak. Dan inilah bisa ditinjau daripada segi kesehatan, baik dari pakar para dokter, begitupun dengan yang namanya ilmu yang telah dimiliki oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi puasa pun begitu baik, begitu banyak perubahannya pada diri kita. Yaitu supaya kita bisa menahan hawa nafsu diri kita. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Bahwa menunjukkan bahwa manusia itu berbeda tentunya dengan binatang. Ada 3 makhluk Allah yang telah memang diciptakan. Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah binatang. Dan yang terakhir adalah manusia. Mari kita melihat akan perbedaan-perbedaan apa yang terdapat pada malaikat, pada binatang, pun kepada yang namanya manusia. Malaikat adalah makhluk Allah secara instingtif, ia memang diciptakan untuk taat. Sehingga malaikat dalam tugasnya tidak pernah yang namanya bisa jadi korupsi. Bisa jadi yang namanya salah address. Satu misal malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah yang namanya malaikat Jibril sedikit pun korupsi. Bisa jadi mungkin malaikat Jibril berkata, ini ada ayat yang baik, maka saya amalkan sendiri saja. Tentunya itu tidak. Begitupun dengan malaikat pencabut nyawa. Tidak pernah yang namanya malaikat salah address. Mencabut nyawa yang memang belum waktunya orang itu mati, kemudian ia cabut. Yang kedua adalah binatang. Binatang ini tidak diberi yang namanya otak. Binatang ini memang diberi namanya otak, tapi tidak diberikan yang namanya akal. Kemudian binatang dia yang ia tanamkan tidak lain adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Sehingga binatang pada kejadian dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dengan yang namanya. Kita lihat bisa jadi yang namanya kuda berjalan menuju kota tanpa yang namanya busana sedikit pun, dia tidak merasa malu dan dia tidak merasa terhina. Dan wajar saja itu namanya juga binatang. Karena tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan binatang cuma diberikan nafsu saja. Bagaimana dengan yang namanya manusia? Ini manusia tentu berbeda dengan yang namanya malaikat, pun berbeda dengan yang namanya binatang. Karena manusia itu diberikan yang namanya akal, manusia juga diberi yang namanya nafsu. Setiap hari terjadi perjuangan antara akal dan juga nafsu. Andai saja itu yang namanya nafsu yang menang, bisa jadi manusia lebih rendah daripada binatang.
Tapi kalau melainkan akalnya dia yang menang, derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam keseluruhannya tidak lain adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik malaikat, baik binatang, pun begitu dengan kita yang namanya manusia. Oleh karena itu manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Yuk, kita mari sama-sama berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut dengan sebaik-baik. Dengan upaya supaya mengendalikan hawa nafsu. Dengan upaya kita menjadi yang namanya punya. Menjaga diri kita supaya menjauhkan dari sifat-sifat yang sombong, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pelaksanaan ibadah puasa tentu menjadikan yang terbaik buat kesehatan diri kita. Sehingga dalam restan paling tidak yang namanya 24 jam. Andai saja kita puasa cuma melaksanakan 12 jam. Tentu di dalam organ-organ diri kita bisa beristirahat dengan total, bisa istirahat dengan sepenuhnya. Dan dia bekerja tidak yang namanya terus-menerus sehingga menimbulkan kelalaian dan juga kecapaian sehingga bisa mengakibatkan yang namanya sakit. Hampir banyak lantaran orang-orang yang menderita sakit lantaran makan pula. Makin banyak ia makan, makin banyak ia apa yang ia konsumsi dari mulai minuman yang sangat kecil pun sampai minuman yang sangat besar. Sehingga dia lepas kontrol, makin banyak yang kita makan, penyakit di situ makin timbul karena tidak pernah yang namanya kita istirahat organ yang pada diri kita sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak lain dalam melaksanakan ibadah puasa kita minta kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa konsisten, bisa istiqomah dan juga kita bisa menahan hawa nafsu. Yang pada akhirnya hawa nafsu itulah yang menjadi penyulut pertama kita tidak diterima amalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.